40 hari setelah aku melahirkan anak pertamaku, ibu mertua menyodorkan setumpuk baju kotor ke pangkuanku dan berkata, "Cuci ini sekarang, di rumah ini. Perempuan tak boleh makan gratis." Suamiku hanya menunduk menatap ponselnya. Kakak iparku tersenyum tipis di ambang pintu. Mereka semua menganggapku menantu miskin tanpa harga. Mereka tidak tahu. Tanda tangankulah yang menahan seluruh kekayaan keluarga ini dari kebangkrutan. Halo, Bunda semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi rezeki. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Selamat menyimak. Nama saya Laras Anjani. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor keuangan senior. Dulu di sebuah firma di kawasan Sudirman, sebelum akhirnya memegang posisi yang lebih besar dan lebih sunyi. Sudah 4 tahun saya menjadi istri Reza Mahendra. 4 tahun yang saya kira adalah pernikahan. Ternyata hanya masa percobaan yang tak pernah saya lulus di mata keluarganya. Saya tipe perempuan yang tenang. Saya percaya angka tidak pernah berbohong dan kesabaran selalu menemukan jalannya. Dua keyakinan itu yang menyelamatkan saya. Saya menikahi Reza bukan karena terpaksa. Saya mencintainya dulu. Ia karyawan biasa di salah satu anak perusahaan tempat keluarga saya menanam saham. Sopan, rapi, pandai bicara. Saat melamar saya, ia berlutut di tepi pantai, memegang cincin sederhana yang ia beli dengan tabungan 3 bulan gajinya. "Laras," katanya waktu itu, dengan mata berkaca-kaca. "Aku mungkin gak kaya, tapi aku janji, aku akan selalu melindungimu. Apapun kata orang, aku akan berdiri di depanmu." Saya menangis bahagia saat itu. Saya percaya setiap kata. Saya pikir inilah lelaki yang kakek maksud. Lelaki yang mencintai Laras, bukan nama Anjani. Saya tak tahu bahwa janji yang diucapkan dengan air mata bisa dilupakan begitu cepat. Begitu ibunya bicara, janji berdiri di depanmu itu tak pernah sekalipun ia tepati. Setiap kali saya butuh, ia berdiri. Ia justru duduk diam, atau lebih buruk, berdiri di sisi yang melukai saya. Saya tidak pernah memberitahunya siapa keluarga saya sebenarnya. Itu permintaan kakek saya, Pak Wirya Anjani, pendiri Anjani Group. Beliau ingin saya menemukan orang yang mencintai Laras, bukan mencintai nama Anjani. Cari orang yang baik padamu saat ia pikir kamu tak punya apa-apa. "Nak," kata kakek dulu, "itu satu-satunya ujian yang jujur." Maka saya datang ke pernikahan ini sebagai perempuan sederhana. Sewa kontrakan kecil di Bekasi. Mobil tua, baju biasa. Saya ingin tahu apakah Reza mencintai saya atau mencintai apa yang bisa saya berikan. Saya mendapat jawabannya. Hanya saja, jawaban itu datang terlambat 4 tahun dan dengan harga yang sangat mahal. Keluarga Mahendra tinggal di sebuah rumah lama di kawasan Depok. Rumah 2 lantai dengan cat yang mulai mengelupas, tapi penuh dengan suara yang merasa dirinya paling berkuasa. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah, 58 tahun. Perempuan dengan dagu selalu terangkat dan mata yang menghitung harga setiap orang yang ia temui. Suami saya, Reza, anak bungsu, 36 tahun. Di luar tampak dewasa, di dalam masih anak kecil yang takut pada ibunya. Setiap kali ada masalah, ia memilih diam. "Dayamite," bagi saya, perlahan menjadi bentuk pengkhianatan yang paling halus. Lalu ada Mbak Wulan, kakak ipar saya, 40 tahun, janda. Kembali tinggal di rumah ibunya bersama 2 anaknya. Dialah otak dari hampir semua kepahitan yang saya telan. Bu Sutinah punya mulut yang tajam, tapi Mbak Wulan punya rencana. Sejak hari pertama saya menginjak rumah itu, saya sudah ditimbang dan dinyatakan tak layak. "Reza dapat istri kok yang begini," kata Bu Sutinah pelan, tapi sengaja keras agar saya dengar. Tidak punya apa-apa, keluarganya entah di mana. Mau makan apa nanti cucu-cucuku? Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir, beri mereka waktu. Orang akan berubah jika kita cukup baik. Saya salah.
kebaikan di rumah itu. Dibaca sebagai kelemahan, dan kelemahan adalah izin untuk menginjak. Tahun pertama, saya mengerjakan semua pekerjaan rumah, bukan karena diminta dengan hormat, tapi karena diperintah, seperti pembantu yang lupa digaji. Subuh, saya sudah di dapur, menyiapkan sarapan untuk 5 orang, mencuci, menyetrika, mengepel. Sementara Mbak Wulan bangun siang dan mengeluh, kopinya kurang manis. Saya tetap diam. Saya masih bekerja paruh waktu dari rumah waktu itu, mengaudit laporan kecil yang dikirim ke surel saya diam-diam. Tak seorang pun di rumah itu tahu bahwa perempuan yang mereka suruh mengepel lantai bisa membaca neraca keuangan miliaran rupiah seperti membaca daftar belanja. Saya simpan itu, bukan untuk menipu, tapi karena saya ingin tahu sampai mana kebusukan ini akan pergi jika tak ada yang menahannya. Ternyata kebusukan tak punya dasar. Saya hamil di tahun ketiga. Saya pikir mungkin ini yang akan mengubah hati mereka. Cucu pertama, darah daging mereka sendiri. Saya kembali salah. Saat perut saya membesar, mereka tak mengurangi satu pun beban. Bu Sutinah bilang, perempuan kampung melahirkan di sawah, lalu langsung bekerja lagi. Jadi, saya tak perlu manja. Mbak Wulan menambahkan, lagi pula anak orang nggak punya. Ya harus rajin. Modalnya cuma nurut. Malam-malam saya menangis diam-diam di kamar mandi, supaya Reza tak dengar. Bukan karena saya tak bisa pergi. Saya bisa pergi kapan saja. Satu telepon ke kakek, dan hidup saya berubah dalam 1 jam. Tapi saya belum mau. Saya ingin Reza memilih saya dengan kehendaknya sendiri. Saya ingin ia berdiri sekali saja di antara saya dan ibunya. Ia tak pernah berdiri. Anak saya lahir di pagi yang hujan. Laki-laki. Saya beri nama Arga. Saat saya menggendongnya pertama kali, saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, anak ini tak akan tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Janji itulah yang akhirnya membangunkan perempuan yang selama ini saya tidurkan dalam diri saya. 40 hari, itu jeda yang diberikan adat untuk seorang perempuan pulih setelah melahirkan. Di rumah keluarga lain, itu masa istirahat. Di rumah ini, itu hitungan mundur menuju perbudakan yang baru. Hari ke-40, Bu Sutinah masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia menjatuhkan setumpuk pakaian kotor ke ranjang, tepat di samping Arga yang sedang tidur. Sudah cukup lehamu, katanya. Cuci ini, termasuk pakaian Wulan dan anak-anaknya. Di rumah ini, perempuan tak boleh makan gratis. Saya menatap tumpukan itu, lalu menatap Reza yang berdiri di pintu. Ia hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Seolah lantai tiba-tiba menjadi sangat menarik. Mas, kata saya pelan. Aku baru melahirkan 40 hari. Sudahlah, Laras. Jawabnya tanpa menatap saya. Ibu cuma minta tolong, jangan dibesar-besarkan. Minta tolong. Kata itu berputar di kepala saya semalaman. Sejak kapan perintah dengan dagu terangkat disebut minta tolong? Saya cuci pakaian itu, bukan karena takut, tapi karena saat itu saya masih menimbang, saya masih memberi mereka kesempatan terakhir untuk menjadi manusia. Kesempatan itu mereka injak keesokan harinya. Pagi itu, Arga demam, tubuh kecilnya panas, tangisnya serak. Saya panik. Saya minta Reza mengantar ke dokter, tapi Bu Sutinah menghalangi di depan pintu. Dokter apa? Katanya. Bayi demam itu biasa, buang-buang uang, kasih air kelapa juga sembuh. Kamu ini sok kaya, padahal duit dari mana? Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ada yang dingin tumbuh di dada saya. Sesuatu yang selama ini saya tahan. Saya tak menjawab. Saya gendong Arga. Saya panggil taksi daring. Dan saya pergi sendiri ke klinik. Saya bayar dengan uang saya sendiri. Uang yang mereka pikir tak saya punya. Bukan hanya soal dokter. Beberapa hari sebelumnya, susu formula Arga habis. ASI saya seret karena kelelahan dan kurang gizi. Saya memberanikan diri meminta uang kepada Reza, sekedar untuk membeli sekaleng susu. Reza menatap saya, seolah saya meminta sesuatu yang aneh. Tanya ibu dulu, katanya.
Aku nggak enak kalau ngeluarin uang tanpa sepengetahuan ibu. Maka saya bertanya kepada Bu Sutinah, dan jawaban yang saya terima tak pernah saya lupa. Susu formula, Bu Sutinah mendengus. Buang-buang uang. Dulu anak-anakku semua cuma ASI. Kalau ASImu nggak keluar, ya itu salahmu. Kurang usaha. Jangan minta-minta terus. Memangnya kamu pikir rumah ini bank? Saya berdiri di dapur, menggendong bayi saya yang lapar. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang lebih dingin dari kesedihan. Saya beli susu itu dengan uang saya sendiri. Dari rekening yang tak pernah mereka tahu jumlahnya. Tapi saya beli dengan tangan yang gemetar menahan amarah. Malam itu, di meja makan. Perbedaan perlakuan semakin telanjang. Mbak Wulan dan anak-anaknya makan dengan lauk lengkap. Ayam, ikan, sayur. Sementara di piring saya hanya tersisa tahu dan sedikit nasi. Yang itu buat keluarga, kata Bu Sutinah datar. Saat saya hendak mengambil sepotong ayam. Kamu secukupnya saja. Ingat, kamu masih numpang di sini. Numpang. Kata itu mereka pakai untuk perempuan yang setiap subuh memasak untuk mereka semua. Untuk perempuan yang tanpa mereka sadari. Namanya tercatat di akta perusahaan tempat anak mereka mencari nafkah. Saya makan tahu dan nasi itu dalam diam. Tapi di dalam diam itu, saya sedang menghitung. Bukan menghitung penghinaan. Saya menghitung hari. Berapa hari lagi sampai semua ini berakhir? Dengan cara yang sudah saya rancang. Di ruang tunggu klinik, sambil menimang Arga yang akhirnya tertidur. Saya menelpon satu nomor yang sudah lama tak saya hubungi. Nomor kakek. Kek, kata saya. Suara saya bergetar. Aku rasa ujiannya sudah selesai. Di seberang sana, kakek terdiam sebentar. Lalu ia bertanya dengan suara tua yang lembut. Mereka menyakiti cicit saya. Iya. Kek, kalau begitu, katanya, pulanglah. Tapi jangan terburu-buru. Kamu auditor. Kamu tahu cara terbaik menjatuhkan sesuatu adalah membiarkannya runtuh oleh beban dirinya sendiri. Malam itu saya tak tidur. Bukan karena marah. Marah itu boros. Saya mulai berpikir seperti yang selalu saya lakukan dengan angka. Tenang, berurutan, tanpa ampun. Beberapa hari kemudian, saya mendapati hal yang mengubah segalanya. Reza bekerja di PT Cakra Persada, perusahaan logistik tempat ia menjadi manajer keuangan. Selama ini ia bangga sekali dengan jabatannya, sering memamerkannya di meja makan untuk menyindir saya yang cuma di rumah, yang Reza tak pernah tahu dan tak pernah ia cari tahu. PT Cakra Persada adalah anak perusahaan dari sebuah holding besar. Holding itu bernama Anjani Group. Suami saya bekerja selama ini di bawah payung perusahaan milik keluarga saya. Ia menghina istrinya sebagai perempuan tak punya apa-apa, sambil menerima gaji dari kakek perempuan itu. Saya tak tahu harus tertawa atau menangis waktu menyadarinya. Tapi saya tak melakukan keduanya. Saya buka laptop. Saya minta akses laporan keuangan Cakra Persada melalui jalur saya sebagai bagian dari tim audit grup. Akses yang sah. Akses yang sudah lama menjadi hak saya. Hanya belum pernah saya pakai untuk urusan pribadi. Dan di sanalah, di antara baris-baris angka yang dingin, saya menemukan sesuatu. Ada aliran dana yang janggal. Selama 2 tahun terakhir, sejumlah uang mengalir keluar dari rekening operasional Cakra Persada menuju rekening pribadi. Jumlahnya tidak kecil. Totalnya lebih dari 3 miliar rupiah. Nama pemilik rekening penerima membuat tangan saya berhenti di atas keyboard. Wulan Mahendra, kakak ipar saya. Saya periksa lagi. 3 kali, 4 kali. Angka tidak pernah berbohong. Mbak Wulan, yang setiap hari mengeluh kekurangan uang, yang menyuruh saya menghemat sampai ke helai tisu. Diam-diam menyedot dana perusahaan tempat adiknya bekerja. Dan Reza sebagai manajer keuangan. Entah, tak tahu, atau pura-pura tak tahu, telah menandatangani sebagian dokumen yang memuluskan aliran itu. Suami saya, tanpa sadar, telah menggali kuburnya sendiri. Dan kakak ipar saya
yang menyodorkan sekopnya. Saya tutup laptop malam itu. Saya tatap Arga yang tidur damai. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya tersenyum dengan tenang. Saya tak akan membalas dengan teriakan. Saya akan membalas dengan kertas, hitam di atas putih. Tapi sebelum itu, mereka masih punya beberapa babak lagi untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Babak berikutnya datang saat arisan keluarga besar Mahendra. Sebulan sekali, seluruh kerabat berkumpul di rumah itu. Tante, om, sepupu, semuanya. Dan setiap kali saya dijadikan bahan tontonan. Ini loh menantu kami, kata Bu Sutinah di depan semua orang sambil menarik lengan saya seperti memamerkan barang murah. Dipungut dari mana juga nggak jelas. Untung Reza mau. Coba kalau enggak, siapa yang mau sama perempuan begini? Tawa pecah di ruangan. Saya berdiri di tengah, menggendong Arga dengan senyum yang sudah saya latih bertahun-tahun. Mbak Ulan menambahkan, "Sudah, Bu, jangan diomongin terus. Kasihan. Dia kan cuma bisa nurut. Modalnya emang cuma itu." Lagi-lagi tawa. Tante-tante itu menatap saya dengan iba yang lebih menyakitkan daripada hinaan. Saya menunduk. Saya biarkan mereka merasa menang. Karena orang yang merasa paling menang biasanya yang paling tak siap saat kalah. Tapi malam itu, sesuatu yang lebih kejam terjadi. Mbak Ulan merekam saya diam-diam saat saya mencuci piring sendirian di dapur dengan mata sembab karena lelah. Ia memotret dan menguploadnya ke grup WhatsApp keluarga besar. Ia menulis di bawahnya, "Inilah menantu yang katanya istri. Kerjanya cuma nyusahin. Mama sampai capek ngurusin. Doakan keluarga kami sabar ya." Pesan itu disambut puluhan komentar. Kerabat-kerabat yang bahkan tak mengenal saya ikut menghujat. Menantu durhaka, tidak tahu diri, beban keluarga. Saya membaca semuanya, satu persatu, di kamar yang gelap. Air mata saya jatuh, tapi jari saya tidak gemetar saat saya menyimpan tangkapan layar setiap komentar itu. Setiap fitnah adalah bukti. Setiap hinaan yang tertulis adalah tinta di atas kertas yang kelak akan saya bacakan kembali di tempat dan waktu yang saya pilih sendiri. Saya tak pernah membalas di grup itu. Saya hanya menyimpan, mengumpulkan. Reza melihat pesan itu juga. Saya tahu, karena ia online. Tapi ia tak membela saya, tak satu kata pun. Ia hanya seperti biasa. Diameter. Malam itu, saya berhenti berharap pada Reza sepenuhnya. Dan ketika harapan itu mati, yang tersisa hanyalah kejernihan. Beberapa hari setelah kejadian grup itu, ada satu peristiwa kecil yang menusuk lebih dalam dari semua hinaan sebelumnya. Saya punya satu benda berharga, sebuah cincin emas tua, peninggalan ibu saya yang sudah meninggal sejak saya kecil. Cincin itu satu-satunya benda yang selalu saya simpan di sela kain di dasar lemari. Itu satu-satunya hal yang membuat saya merasa dekat dengan ibu. Suatu pagi, cincin itu hilang. Saya mencari ke seluruh kamar. Saya bongkar lemari. Saya periksa setiap sudut. Hingga akhirnya, saya melihatnya di jari Mbak Ulan saat ia sedang minum kopi di ruang tamu. "Mbak," kata saya, mencoba setenang mungkin. "Itu cincin saya." Mbak Ulan menatap cincin di jarinya, lalu menatap saya dengan senyum sinis. "Cincin yang ini. Ini kan cuma emas murahan. Lagi pula, kamu ini menantu numpang di rumah ini. Apa yang kamu punya? Ya punya keluarga ini juga. Anggap saja bayar utang budimu." Dada saya panas, bukan karena nilai emasnya, tapi karena itu satu-satunya kenangan ibu saya. Dan ia memperlakukannya seperti barang sitaan. "Itu peninggalan ibu saya, Mbak," kata saya. Suara saya mulai bergetar. "Tolong kembalikan. Ibu kamu?" Mbak Ulan tertawa. "Ibu kamu siapa? Orang miskin yang gak ninggalin apa-apa selain cincin recehan ini." "Sudahlah, jangan cengeng." Saya menoleh ke Bu Sutinah, berharap ada secuil keadilan. Tapi mertua saya hanya berkata, "Sudah, Laras, kamu jangan ribut soal benda kecil. Memalukan." Dan Reza, yang saat itu
ada di ruangan, hanya berkata pelan, "Sudahlah, Laras. Cuma cincin. Nanti aku belikan yang baru." Saya menatapnya. Ia bahkan tak mengerti. Bukan soal cincinnya, tapi soal bagaimana ia lagi-lagi memilih kenyamanan keluarganya di atas perasaan istrinya. Malam itu, saya menangis untuk ibu saya. Lalu, saya hapus air mata itu. Dan saya tulis di buku catatan kecil saya. Satu kalimat. Cincin ibu diambil paksa oleh Wulan Mahendra. Tanggal sekian. Bukti lagi, selalu bukti lagi. Sejak hari itu, saya tak lagi menyimpan apapun yang berharga di rumah itu. Karena saya tahu sebentar lagi saya akan pergi. Dan saat saya pergi, saya tak akan meninggalkan apapun yang bisa mereka renggut. Beberapa hari kemudian, penghinaan itu naik satu tingkat lagi, Mbak Wulan. Dengan alasan kamarnya kurang luas untuk kedua anaknya. Menuntut agar saya dan Arga pindah ke kamar belakang. Kamar kecil dekat dapur yang sebenarnya dulu gudang, lembab. Dengan satu jendela kecil yang nyaris tak pernah kena matahari. "Kamu kan cuma menantu," kata Mbak Wulan enteng. "Wajar dong ngalah. Anak-anakku butuh ruang. Kamu sama bayimu muat kok di belakang." Saya menatap Bu Sutina, berharap ia menolak. Tapi mertua saya hanya mengangkat bahu. "Iya, Laras, pindah saja. Jangan banyak protes, Reza." Seperti biasa, diameter. Malam pertama di kamar lembab itu, Arga batuk-batuk karena udara dingin. Saya memeluknya sepanjang malam, menghangatkannya dengan tubuh saya sendiri, sambil menahan air mata agar tak menetes ke wajahnya yang mungil. Di kegelapan kamar itu, saya berbisik pada anak saya yang tertidur. "Maafkan Bunda." "Nak, sebentar lagi kita pergi dari sini. Dan kamu tak akan pernah merasakan dingin seperti ini lagi." Itu adalah malam terakhir saya membiarkan diri merasa kecil. Esoknya, perempuan yang selama ini tidur benar-benar bangun. Tak lama setelah peristiwa cincin itu, ada satu malam saat seluruh kepura-puraan Reza akhirnya runtuh di depan mata saya sendiri. Arga rewel sepanjang malam, tumbuh gigi. Saya begadang menjaganya. Pagi harinya, saya kelelahan dan terlambat menyiapkan sarapan. Hanya terlambat 15 menit. Bu Sutina mengamuk. Ia menggebrak meja, berteriak bahwa saya menantu pemalas yang tak tahu kewajiban. Mbak Wulan ikut menimpali, bilang, saya pura-pura sibuk dengan anak agar tak perlu kerja. Saya menahan tangis. Lalu, saya menoleh ke Reza, satu-satunya orang yang seharusnya membela saya. "Mas," kata saya, "tolong jelaskan ke ibu. Arga sakit semalaman. Aku begadang." Reza menatap saya, lalu menatap ibunya. Lalu, di depan semua orang, ia berkata dengan suara dingin yang tak pernah saya dengar sebelumnya, "Laras, kamu jangan jadikan anak sebagai alasan. Ibu benar. Kamu harus lebih becus jadi istri. Jangan bikin malu aku terus di depan keluarga." Kalimat itu seperti pisau. Bukan karena kasar, tapi karena di kalimat itu ia memilih. Dengan jelas, di depan semua orang, suami saya memilih berdiri di sisi yang menginjak saya. Saya tak menjawab, saya hanya menatapnya lama, sampai ia tak berani balas menatap. Lalu, saya gendong Arga, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Di balik pintu itu, sesuatu dalam diri saya selesai. Bukan patah, selesai. Seperti buku yang ditutup setelah halaman terakhir dibaca. Malam itu, saya tak menangis lagi. Saya buka laptop. Dan saya mulai menyusun dengan sangat rapi, langkah demi langkah, akhir dari semua ini. 2 minggu kemudian, keuangan keluarga Mahendra mulai goyah. Ternyata, Mbak Wulan tak hanya menyedot dana perusahaan, ia juga berjudi dalam investasi bodong dengan harapan menggandakan uang curiannya. Dan ia kalah telak. Bukan hanya uang curian yang lenyap, ia juga berutang ke rentenir, menggadaikan sertifikat rumah keluarga, rumah satu-satunya yang mereka punya, tanpa sepengetahuan Bu Sutina. Suatu sore,
2 orang berbadan besar datang ke rumah. Mereka menagih dengan suara keras di depan tetangga. Bu Sutinah pingsan saat tahu rumahnya sudah tergadai. Mbak Wulan menangis meraung, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dan Reza, manajer keuangan kebanggaan keluarga itu, baru sadar bahwa tanda tangannya ada di dokumen yang bisa menyeretnya ke penjara atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Mereka panik. Rumah yang tadinya penuh tawa menghina saya, kini penuh tangis dan saling tuding. Dan di tengah kepanikan itu, mereka teringat pada saya, menantu yang selama ini mereka injak. Laras, kata Bu Sutinah suatu malam. Suaranya untuk pertama kalinya melunak. Kamu kan pintar soal angka-angka. Tolong lihat dokumen Reza. Tolong keluarga ini. Saya menatapnya. Perempuan yang 40 hari lalu menyodorkan baju kotor ke pangkuan saya, kini memohon dengan mata berair. Saya tidak tersenyum. Saya tidak menang. Saya hanya berkata, akan saya lihat, Bu. Karena memang sudah saya lihat. Jauh sebelum mereka tahu mereka membutuhkannya. Yang mereka tak tahu saat itu. Di kantor pengacara di kawasan Menteng, dokumen-dokumen sudah disiapkan, bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk membuat mereka mengerti dengan sangat jelas siapa sebenarnya perempuan yang selama ini mereka kira tak punya apa-apa. Malam itu saya menelpon kakek lagi. Kek, kata saya, sudah waktunya. Kamu yakin, Nak? Tanya beliau. Yakin. Kek, tapi aku tak mau menghancurkan mereka karena dendam. Aku mau mereka tahu kebenaran. Sisanya, biar hukum dan hati nurani mereka sendiri yang bekerja. Kakek terdiam lama, lalu ia berkata dengan suara yang penuh kebanggaan. Itulah cucu kakek. Besok, mobil akan kakek kirim. Pulanglah dengan kepala tegak. Laras, kamu sudah cukup lama menunduk. Saya menutup telepon. Saya tatap diri saya di cermin. Perempuan dengan baju biasa. Rambut diikat seadanya. Tangan kasar karena bertahun-tahun mengepel lantai orang. Besok, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, perempuan itu akan berhenti berpura-pura. Tapi sebelum hari itu tiba, ada satu malam lagi yang tak akan pernah saya lupa. Saat keluarga itu mulai panik, Reza tiba-tiba berubah manis. Ia membawakan saya teh hangat. Ia menggendong Arga, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap saya dengan mata yang ia paksakan terlihat lembut. Laras, katanya, maafkan aku, ya. Aku tahu selama ini kamu capek, tapi kita keluarga, kan? Kalau ada masalah, kita hadapi sama-sama. Saya menatapnya. 4 tahun saya menunggu kalimat seperti ini. Dan kini, saat akhirnya keluar dari mulutnya, saya tahu persis kenapa. Kamu butuh uang, kata saya pelan. Bukan pertanyaan, wajahnya berubah. Bukan begitu maksudku. Lalu, apa, Mas? Ia terdiam. Lalu, dengan suara yang lebih kecil, ia berkata, keluargamu. Mereka di mana? Apa mereka bisa bantu? Kita lagi butuh banget. Kalau utang Mbak Wulan gak dilunasi, aku bisa masuk penjara. Laras, di sanalah saya mengerti sepenuhnya. Bahkan dalam keterpurukan, yang ia cari bukan saya. Tapi apa yang bisa saya cairkan? Mas, kata saya. 4 tahun aku tinggal di rumah ini. Aku dihina, disuruh seperti pembantu, direkam, dan disebar di grup keluarga. Dan kamu diam setiap kali. Sekarang, saat kamu butuh, baru kamu sebut kata keluarga. Ia tak bisa menjawab. Aku akan bantu, kata saya akhirnya. Dan wajahnya berbinar terlalu cepat. Tapi bukan dengan cara yang kamu kira. Ia tak mengerti maksud saya malam itu. Ia akan mengerti beberapa hari lagi. Esoknya, Bu Sutinah mendatangi saya lagi. Kali ini, ia membawa Mbak Wulan yang wajahnya bengkak karena menangis semalaman. Laras, kata Mbak Wulan, dengan nada yang dipaksa manis. Aku tahu aku salah sama kamu, tapi kamu kan baik, kamu kan sabar. Tolong, kamu pasti punya tabungan kan dari kerja-kerja kecilmu itu, berapapun. Tolong,
Saya hampir tertawa mendengar ironinya. Perempuan yang mencuri 3 miliar rupiah kini meminta tabungan dari menantu yang ia kira hanya punya recehan. Mbak, kata saya, tenang, uang yang Mbak butuhkan jauh lebih besar dari tabungan kecil. Aku tahu persis berapa jumlahnya. 3 miliar 200 juta. Kalau ditambah bunga rentenir, mungkin sudah hampir 4. Wajah Mbak Wulan memucat. Dah, dari mana kamu tahu angka itu? Saya tak menjawab. Saya hanya menatapnya, dan dalam tatapan itu, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Bukan menantu lemah yang selama ini ia injak, tapi seseorang yang tahu terlalu banyak. Kita bicara lagi besok, kata saya. Di tempat yang lebih pantas. Undang semua keluarga. Bu Sutina, Mas Reza, dan semua kerabat yang ada di grup itu. Aku punya sesuatu untuk disampaikan. Bu Sutina mengernyit. Untuk apa mengundang semua orang? Karena, kata saya, yang mau saya katakan, sudah terlalu lama saya simpan sendirian. Malam itu adalah malam terakhir saya tidur di rumah Depok itu sebagai perempuan yang berpura-pura. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik, saya keluar diam-diam menemui 2 orang yang sudah lama menunggu perintah saya. Yang pertama bernama Pak Danu, pengacara keluarga Anjani. Pria parubaya dengan ketenangan seorang yang sudah memenangkan ratusan perkara. Semua dokumen sudah lengkap. Bu Laras, katanya, menyodorkan map tebal, bukti aliran dana dari Cakra Persada ke rekening Wulan Mahendra, salinan dokumen yang ditandatangani Reza, tangkapan layar percakapan grup keluarga, dan tentu saja surat-surat kepemilikan Anda. Saya membuka map itu. Setiap halaman tersusun rapi. 4 tahun penghinaan terkumpul dalam satu berkas yang dingin dan tak terbantahkan. Tapi ingat pesan kakek, Pakistan, kata saya. Kita tidak mau menghancurkan. Kita mau kebenaran berdiri sendiri. Pak Danu mengangguk. Saya mengerti. Reza tidak akan kita pidanakan selama ia mau jujur dan bertanggung jawab. Tapi Wulan Mahendra, itu urusan lain. Penggelapan 3 miliar bukan perkara yang bisa dimaafkan dengan air mata. Yang kedua, bernama Pak Joko, pria yang mengurus segala keperluan keluarga saya selama puluhan tahun. Saya hanya memberinya satu permintaan sederhana. Pak Joko, kata saya, besok sore, antar saya ke rumah Depok. Tapi saya tak mau datang seperti biasa. Saya mau datang sebagai Laras Anjani. Pak Joko tersenyum kecil. Berapa mobil? Nona, saya berpikir sejenak. Selama ini saya tak pernah suka pamer. Tapi keluarga itu hanya mengerti satu bahasa. Bahasa yang selama 4 tahun mereka pakai untuk merendahkan saya. Bahasa harta. Cukup beberapa, kata saya. Yang penting, mereka mengerti bahwa perempuan yang mereka suruh mencuci pakaian dalam bukan perempuan yang mereka kira. Sepulang dari pertemuan itu, saya mampir ke makam kakek nenek dari pihak ibu saya. Saya berdoa lama di sana, bukan untuk meminta kemenangan, tapi untuk meminta agar hati saya tetap bersih saat kebenaran akhirnya saya ungkap. Saya tak ingin menjadi seperti mereka. Saya tak ingin balas dendam mengubah saya menjadi orang yang kejam. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan kadang terlihat seperti kekejaman di mata orang yang terbiasa berbuat zolim. Sore harinya, saya kembali ke rumah Depok untuk terakhir kalinya sebagai menantu yang menunduk. Bu Sutina sudah mengundang semua orang, persis seperti yang saya minta. Mungkin ia mengira saya akan datang membawa uang untuk menyelamatkan mereka. Mungkin ia mengira saya akhirnya tunduk total. Ruang tamu penuh. Tante-tante, om, para sepupu. Wajah-wajah yang dulu menertawakan saya, kini menatap saya dengan campuran iba dan penasaran. Mbak Wulan duduk di sudut, wajahnya tegang. Reza berdiri gelisah di dekat jendela. Bu Sutina di tengah, dengan dagu yang masih ia paksa terangkat, meski rumahnya hampir disita. Nah, Laras, kata Bu Sutina, kamu bilang mau ngomong. Ayo. Semua sudah kumpul. Mau bantu keluarga ini berapa? Saya berdiri di tengah ruangan. Arga dalam gendongan. Tenang. Saya menarik napas. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya tak menundukkan kepala. Saya tidak datang untuk memberi uang. Bu,
kata saya. Saya datang untuk memberi kebenaran. Ruangan mendadak hening. Kebenaran apa? Bu Sutinah menyipitkan mata. Jangan main-main. Laras. Ini bukan saatnya bercanda. Saya tidak pernah lebih serius. Bu, kata saya. Saya keluarkan map pertama dari tas. Saya letakkan di atas meja, di tengah ruangan, agar semua bisa melihat. Selama 2 tahun terakhir, kata saya, dana sebesar 3.200.000.000 rupiah mengalir keluar dari PT Cakra Persada, mengalir ke satu rekening pribadi. Rekening atas nama Wulan Mahendra. Ruangan langsung gaduh. Tante-tante saling berbisik. Mbak Wulan bangkit dari kursinya. Wajahnya merah. Kamu ngarang, teriaknya. Kamu cuma menantu nggak punya apa-apa. Mana ngerti soal begituan. Saya menatapnya tenang. Saya tahu setiap tanggal transfer, Mbak. Saya tahu setiap nomor referensi. Dan saya tahu sebagian dokumennya ditandatangani oleh adik Mbak sendiri, oleh Reza. Semua mata berputar ke arah Reza. Wajahnya pucat pasi. Reza, kata Bu Sutinah dengan suara bergetar. Ini benar. Reza membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Tangannya gemetar. Dan dalam diam itu, semua orang mendapat jawabannya. Mas Reza mungkin tak tahu sepenuhnya apa yang ia tanda tangani, kata saya. Tapi sebagai manajer keuangan, ketidaktahuan bukan pembelaan. Tanda tangannya ada di sana. Dan itu cukup untuk menyeretnya ke pengadilan. Mbak Wulan jatuh terduduk. Tolong, jangan. Aku hilaf. Aku terpaksa. Aku butuh uang. Mbak butuh uang. Ulang saya pelan. Sementara setiap hari Mbak menyuruh saya menghemat. Sementara Mbak merekam saya mencuci piring, lalu menyebarnya ke grup keluarga. Menyebut saya beban. Saya yang Mbak sebut tak punya apa-apa. Ternyata satu-satunya orang di rumah ini yang tak pernah mencuri sepeser pun. Saya keluarkan map kedua. Map yang lebih tebal. Ini, kata saya, sambil meletakkannya di meja, adalah salinan percakapan grup WhatsApp keluarga. Setiap hinaan, setiap fitnah, setiap komentar yang ditulis oleh orang-orang yang sekarang duduk di ruangan ini. Beberapa tante menunduk. Mereka tahu persis komentar mana yang mereka tulis. Salah satu tante yang paling lantang menghujat saya di grup mencoba membela diri. Laras, Kami cuma dengar dari Wulan dan Bu Sutinah. Kami nggak tahu yang sebenarnya. Itulah masalahnya. Tante, kata saya, tenang. Kalian menghakimi seseorang tanpa pernah bertanya kebenarannya. Kalian menulis kata durhaka, tidak tahu diri, beban keluarga. Untuk perempuan yang bahkan tak pernah kalian ajak bicara. Hari ini saya tak menuntut kalian. Tapi saya harap mulai sekarang kalian belajar menahan jari sebelum menghancurkan nama seseorang. Ruangan semakin senyap. Beberapa tante menitikkan air mata. Malu. Saya simpan semuanya, kata saya. Bukan karena saya pendendam, tapi karena saya tahu suatu hari kebenaran butuh bukti. Dan hari ini, bukti itu berbicara. Bu Sutinah berdiri, mencoba mengambil alih. Laras, sudah. Apapun yang terjadi, kita keluarga. Kamu istri Reza. Kamu menantu saya. Jangan sampai aib ini keluar dari rumah. Saya menatapnya lama. Lalu, saya tersenyum untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Bu, kata saya. 40 hari setelah saya melahirkan, ibu menyodorkan baju kotor ke pangkuan saya dan bilang, di rumah ini, perempuan tak boleh makan gratis. Saya ingat kalimat itu setiap hari sejak saat itu. Saya berhenti. Ruangan begitu hening, sampai tangisan kecil Arga terdengar jelas. Hari ini, saya datang untuk membuktikan bahwa selama ini, justru sayalah yang menggratiskan rumah ini. Suami saya makan gaji dari perusahaan keluarga saya. Rumah ini berdiri di atas tanah yang dulu, tanpa kalian sadari. Dibeli melalui broker yang bekerja untuk kakek saya. Kalian menginjak tangan yang selama ini diam-diam menahan kalian agar tak jatuh. Apa maksudmu? Suara Bu Sutinah nyaris berbisik. Saat itulah, dari luar,
Terdengar suara mesin mobil. Beberapa mesin datang bersamaan. Salah satu sepupu mengintip dari jendela. Wajahnya berubah. Ya Tuhan, mobil siapa itu? Satu persatu, mobil-mobil mewah berhenti di depan rumah. Mengilap, mahal. Dengan plat nomor yang tak biasa. Dari mobil paling depan, turun Pak Danu, pengacara itu. Dengan jas rapi. Lalu Pak Joko. Lalu beberapa staf yang membawa map dan tablet. Pak Danu masuk, membungkuk hormat ke arah saya. Bu Laras, Anjani, semua sudah siap sesuai instruksi Anda. Kata itu menggema. Anjani. Saya melihat wajah Bu Sutinah berubah warna. Saya melihat Mbak Wulan menutup mulutnya. Saya melihat Reza yang berdiri kaku, seolah baru saja melihat hantu. Anjani, bisik Reza. Anjani, seperti Anjani Group. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya melihat ingatan berputar di matanya. 4 tahun. Setiap kali ia menyindir saya sebagai perempuan tak punya apa-apa. Setiap kali ia membiarkan ibunya merendahkan saya. Setiap kali ia memilih diam. Dan selama itu, ia menerima gaji dari perusahaan yang dimiliki keluarga perempuan yang ia hina. Perkenalkan, kata Pak Danu dengan tenang. Beliau adalah Laras Anjani, cucu tunggal Bapak Wirya Anjani, pendiri Anjani Group. Dan sejak 6 bulan lalu, beliau resmi menjabat sebagai Chief Financial Officer holding tersebut, termasuk membawahi PT Cakra Persada, tempat saudara Reza bekerja. Ruangan itu seperti kehilangan udara. Bu Sutinah terhuyung. Seorang tante menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Tidak mungkin, katanya lirih. Tidak mungkin. Dia mencuci pakaian kami. Dia mengepel lantai. Iya. Bu, kata saya. Saya mengepel lantai rumah ini. Saya mencuci pakaian dalam, Mbak Wulan. Saya melakukan semuanya karena kakek saya ingin saya tahu apakah ada orang di keluarga ini yang mencintai saya saat mereka pikir saya tak punya apa-apa. Saya menatap Reza. Jawabannya, tidak ada. Tidak satu pun. Reza melangkah maju. Wajahnya panik. Laras. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu kamu Anjani. Aku pasti. Pasti apa? Mas, potong saya. Pasti memperlakukanku dengan baik. Itulah masalahnya. Kamu baru mau menghargaiku setelah tahu hargaku. Dan perempuan. Mas, bukan barang yang nilainya ditentukan oleh rekening keluarganya. Air mata Reza jatuh. Tapi saya sudah tak punya apapun untuk diberikan padanya. Mulai hari ini, kata saya mengajukan gugatan cerai. Pak Danu sudah menyiapkan semuanya. Hak asuh Arga ada pada saya. Dan tentang utang Mbak Wulan, serta dugaan penggelapan di Cakra Persada, itu akan diproses sesuai hukum. Saya tidak akan menutupinya, dan saya juga tidak akan memperberatnya. Biar pengadilan yang menimbang. Mbak Wulan menjatuhkan diri ke lantai, memeluk kaki saya. Laras, tolong. Aku punya 2 anak. Aku nggak mau penjara. Tolong. Kamu kan baik. Saya menatapnya. Tangannya yang dulu menampar harga diri saya berkali-kali, kini gemetar memeluk kaki saya. Di matanya, untuk pertama kalinya, ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Tapi penyesalan datang terlambat setelah segalanya runtuh. Mbak masih ingat cincin ibu saya? Tanya saya pelan. Yang Mbak ambil paksa, yang Mbak sebut emas murahan. Cincin itu sudah tak penting lagi sekarang. Yang penting, Mbak akhirnya tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga karena keserakahan. Mbak, kata saya pelan, saya juga punya anak. Anak yang hampir tak Mbak izinkan saya bawa ke dokter saat ia demam. Saya tidak akan menghancurkan Mbak. Tapi saya juga tidak akan berbohong untuk menyelamatkan Mbak. Yang Mbak lakukan pada perusahaan itu nyata. Hadapilah. Saya berbalik ke arah Bu Sutinah, yang kini duduk lemas di kursi. Semua kesombongannya luruh. Bu, kata saya tidak membenci ibu. Sungguh. Tapi saya ingin ibu ingat satu hal. Perempuan yang ibu suruh seperti pembantu, yang ibu rendahkan di depan semua orang, adalah perempuan yang, kalau saja ibu memperlakukannya dengan hormat, akan menyelamatkan keluarga ini
tanpa diminta. Kehilangan terbesar ibu bukan rumah ini. Tapi menantu yang ibu usir dengan tangan ibu sendiri. Saya menggendong Arga lebih erat. Saya melangkah menuju pintu. Tak ada satupun yang berani menghalangi. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Saya tak menoleh. "Terima kasih," kata saya pelan. Sudah mengajari saya bahwa kesabaran ada batasnya dan bahwa harga diri sekali diinjak terlalu lama hanya bisa ditegakkan kembali oleh diri kita sendiri. Lalu saya melangkah keluar ke arah mobil yang menunggu, meninggalkan rumah yang selama 4 tahun mengajari saya arti bertahan. Matahari sore menyentuh wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa hangat. Hari-hari setelah itu berjalan seperti yang sudah saya perkirakan. Tenang, terukur, tanpa drama yang berlebihan. Saya kembali ke rumah kakek di kawasan Pondok Indah. Rumah yang luas, sunyi, dan penuh kasih. Kakek menyambut saya dan Arga di teras dengan mata tua yang berkaca-kaca. "Maafkan kakek." "Nak," katanya, memeluk saya. "Kakek yang menyuruhmu menjalani ujian itu." Kakek tak menyangka harganya semahal ini. "Tidak, Kek," kata saya. Justru karena ujian itu, sekarang saya tahu persis siapa yang pantas saya pertahankan dan siapa yang harus saya lepaskan. Itu hadiah, bukan luka. Kakek tersenyum. Ia menggendong Arga, cicit pertamanya, dengan tangan yang gemetar, bahagia. Proses perceraian berjalan cepat. Reza tak melawan. Mungkin karena malu, mungkin karena ia tahu ia tak punya alasan untuk melawan. Hak asuh Arga sepenuhnya jatuh ke tangan saya. Reza hanya diberi hak menjenguk. Itu pun jika Arga kelak menginginkannya. Tentang Piti Cakra Persada, audit menyeluruh dilakukan. Reza terbukti lalai, tapi tidak terbukti sengaja menggelapkan. Ia dipecat dari jabatannya. Tak ada lagi gaji manajer keuangan yang dulu ia banggakan di meja makan. Ia kini bekerja serabutan, mengulang hidup dari nol, dengan beban malu yang ia bawa kemana-mana. Mbak Wulan tak seberuntung itu. Bukti penggelapan terlalu jelas. Ia diproses secara hukum. Pengadilan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Kedua anaknya akhirnya diasuh oleh kerabat lain. Karena Bu Sutina sendiri tak lagi mampu mengurus siapapun. Rumah di Depok itu akhirnya disita untuk menutup sebagian utang. Bu Sutina pindah ke rumah kontrakan kecil, jauh lebih kecil dari rumah yang dulu ia banggakan. Konon, tetangga sering mendengarnya menyesali sesuatu di malam hari. Menyesali menantu yang ia usir dengan tangannya sendiri. Saya tak pernah datang menengoknya. Bukan karena dendam, tapi karena ada luka yang untuk sembuh butuh jarak. Namun, saya melakukan satu hal. Diam-diam, melalui Pak Danu, saya memastikan kedua anak Mbak Wulan mendapat beasiswa pendidikan sampai mereka dewasa. Mereka tak bersalah atas dosa ibu mereka. Dan saya tak ingin lingkaran kepahitan ini diwariskan ke generasi yang tak meminta dilahirkan ke dalamnya. Tak ada yang tahu bantuan itu datang dari saya. Memang tak perlu mereka tahu. Kebaikan yang sejati tak butuh tepuk tangan. Saya juga, melalui Pak Danu, meminta agar cincin ibu saya dikembalikan. Cincin tua peninggalan ibu itu akhirnya kembali ke tangan saya. Di antara barang-barang yang disita dari Mbak Wulan, saat saya kembali memakainya di jari, saya merasa seperti memeluk ibu saya yang sudah lama pergi. Benda kecil yang dulu mereka sebut emas murahan bagi saya lebih berharga dari semua mobil mewah yang berjejer di depan rumah itu. Setahun berlalu. Arga tumbuh sehat dan ceria. Tawanya memenuhi rumah yang dulu sunyi. Kakek setiap pagi menggendongnya berkeliling taman, menunjuk burung-burung. Mengajarinya kata-kata pertama. Saya sendiri kini sepenuhnya memimpin divisi keuangan Anjani Group. Pekerjaan yang dulu saya sembunyikan, kini saya jalani dengan kepala tegak. Saya tak lagi berpura-pura menjadi kecil. Saya berhenti meminta maaf atas hal-hal yang bukan kesalahan saya. Suatu sore, saat saya sedang menyusun laporan di ruang kerja, Arga datang berlari kecil, memeluk kaki saya. "Bunda," katanya dengan lidah cadelnya. "Bunda hebat."
Saya menggendongnya, mencium pipinya yang gembil. Dan saya teringat janji yang saya buat di pagi hujan saat ia lahir, bahwa ia tak akan pernah tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Janji itu, akhirnya, saya tepati. Hidup saya kini sederhana dalam hal yang penting. Saya tak butuh balas dendam yang lebih jauh. Karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Jauh lebih adil daripada yang bisa saya rancang. Saya hanya perlu melangkah maju, membawa anak saya, dan harga diri yang akhirnya utuh kembali. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Dan jangan pernah merasa berhak menginjak orang lain. Hanya karena kita pikir mereka tak punya kekuatan untuk membalas. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bertahan dalam diam, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang berharap suatu hari cinta dan hormat akan datang dengan sendirinya. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran itu mulia. Tapi kesabaran bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Ada batas. Dan mengenali batas itu bukanlah kelemahan. Itu adalah keberanian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang memilih diam saat seharusnya berdiri. Yang baru menghargai pasangannya setelah kehilangan. Ingatlah, diam di hadapan ketidakadilan adalah memihak pada yang berbuat zolim. Dan ada pula para ibu mertua, para kerabat, yang menilai manusia dari isi dompetnya. Yang lupa bahwa hormat tak pernah bisa dibeli, dan bahwa orang yang hari ini kalian rendahkan bisa jadi adalah orang yang esok kalian butuhkan. Bu Sutinah kehilangan rumahnya, Mbak Ulan kehilangan kebebasannya, Reza kehilangan keluarga yang sebenarnya bisa ia jaga, dan saya yang dulu kehilangan harga diri, akhirnya menemukannya kembali, lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk membalas dengan kebencian, atau memilih untuk berdiri tegak dan membiarkan kebenaran berbicara. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.